Mas Bernard ini gawe kopi toh, buat kopi. Si. Oh, kopinya ini ada kopi Samigaluh Mocha. Terus sekarang prosesinya seperti apa ini, Mas? Oh, prosesi untuk menyeduhnya. Loh, yono. Nah, ini kebetulan sore hari ini kami menemukan penemuan baru satu-satunya di Indonesia alat nyeduh kopi terbuat dari bambu. Bukan made in Cina, tapi made in Vietnam dari Jogja. Sangat istimewa. Apa istimewanya ini? Ini nanti akan ada rasa bambunya yang tidak akan muncul di kopi manapun, hanya ada di Samigaluh Mocha. Maka mari kita mulai prosesinya. Prosesi. Ini, Ayo, kita mulai. pertama kita timbang dulu. Ini kopinya ada 3. Ini kita mau pakai yang blend. Blend itu adalah ini jenis robusta, jenis arabica. Blend itu adalah campuran. Jadi Gitu. 2 rasa arabica dan robusta dijadikan dalam 1 cangkir supaya nanti nek nyeduh ana rasa kecute, ana rasa aseme, rasa buahe, ana pahite. Ora mung pahit uripe, tapi kopinya juga enak. Kaya Mas pun. Ya, Pahit uripe. pahit itu wanginya coba Coba tak wanginya tulis. seperti minyak parfum, Enak banget loh, tenin. bikin perut Wah, lapar. keren. Ini kopi Jogja ya, bukan kopi dari mana-mana. Kita tuh harus mengakui bahwa kopi yang ada di Jogja itu juga bagus. Banyak rasanya. Dan ini besok ini sudah banyak di luar negeri aja banyak kok pada iya mendunia gitu. Oh ini harus ditimbang dulu nggih. Ya, untuk kopi itu kan rasanya enak, itu harus ada digitalisasinya. Oh, Timbangannya, ukurannya. Sama seperti kalau kita makan, porsinya yang enak itu kan kalau kelebihan nggak enak, kekurangan apalagi. Sama seperti kopi, dia harus diseduh. Seduhannya ini adalah rasionya 1:15. 1 gram, 10 gram kopi, airnya 150 mili. Nah, ini sudah saya seduh 10 gram, kita masukkan. Tapi sebelum ini kita harus mulai dulu dengan membersihkan area yang ada di kertas supaya dia netral dengan air panas. Ini terbuat dari bambu. Terbuat dari Ini bambu. bambu semua. Iki Bambu kukusan cilik Kukusan, jenenge. ya, betul. Kukusan kecil gitu. Kukusan kecil apa ya? Ya, oke. Cuy. Mancure ketok ki. Ih, mancure di close up. Nah, tes. Ini supaya residunya di kertas hilang dan rasa kopi netral. Oh, gitu. Harus seperti itu. Terus baru Kemudian kita masukkan kopi yang bubuk tadi ke dalam semuanya. Oke, Nah, gitu. kemudian ini harus ditimbang nanti supaya dia menghasilkan cita rasa kopi yang pas. Tadi 10 gram rumusnya 150 mili. Berarti cita rasa dari kopi itu sebenarnya dengan ukuran juga ya? Dengan ukuran, dan itu adalah standar ICE, International Continental Exchange. Artinya kita mau menyeduh di Jawa, kita mau menyeduh di Afrika, di Eropa, standarnya internasional sama. Sama. Ya. Beda nek kalau ning desamu. Nek desamu ora kopine men kopi apa ya? Kopi tubrukan. Kopi tubrukan jebul gede tonggone maksudnya. Yuk langsung. Kita mulai ya. Kita Nggih. nolkan dulu posisinya. Posisi harus nol ya. Ini sepertinya gitu. belum rata ini. Oh, harus diratakan dulu. Harus ditimbang dulu. Biar mendapatkan cita rasa kopi yang benar-benar pas di ya. situ. Tes lagi. Yo. Oh, ternyata buat kopi ini perlu penanganan khusus. Penanganan khusus. Ya, paling tidak barista itu juga harus memahami bagaimana cara mengukur kopi itu seduhannya seperti apa, panasnya seberapa cc ininya juga Ini ya. ada suhunya di antara 80-90. Dia tidak boleh di suhu 100 supaya rasanya itu tidak gosong. Nah, Karena ada kan yang kemarin tanya setelah minum kopi rasanya gosong mas. Itu mungkin terlalu panas. Oh, Ya, gitu. dia nggak boleh pakai suhu sampai 100.
Oh, maksimal gitu. di angka 90. Dan itu tingkat suhu itu nanti melihat roasting profile-nya. Kalau dia Oh. terlalu gelap, maka dia harus ada di suhu lebih ringan 80. Tapi Hmm. kalau dia di tingkat medium, dia harus ditembak lebih panas di suhu 90. Oh, gitu. Nah, Terus, yuk. yuk kita Dah, mulai kita mulai roastingnya. uh, Kok roastingnya? brewing-nya. Brewingnya. Keluar. Wih. Dan kita berhenti dulu karena untuk mengeluarkan gas. Kopi kan mengandung gas ini ya. Gitu Kalau ya. dia nanti langsung diseduh sekali, gas itu akan masuk ke sini dan masuk ke perut. Maka dia harus dikeluarkan dulu dengan cara grooming. Grooming. Ya, grooming itu proses mengeluarkan gas dari kopi supaya dia tidak menimbulkan sakit di perut. Oh, gitu Ya, caranya. Jadi ono aturan nih. Kalau kita mau buat kopi itu ada aturannya, jangan asal. Makanya kalau nek ngopi kopi kemarin itu mules-mules kalau kayak mungkin karena itu ya Mas ya. ya salah satunya Oh, itu. oh, oh. Ya, Wangi, enak tenan. Kopi Jogja. Kopi Jogja kopi istimewa. Jogja. Oh, ini berarti pakai goyangan juga nih. Pakai goyangan juga. Ini seni mengaduknya itu lewat manual seperti ini. Oh, gitu. Ya, manual brewing. Oh, luar biasa ini pakai bambu loh. Wis ora larang, ora usah dadak impor, ora usah dadak njupuk sekolah kearifan lokal. Ini dengan ekonomi kerakyatan, kearifan lokal dari sisi bahan baku, kopinya juga dari Samigalo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ini alat-alatnya juga iya lokal yang membuatnya gitu loh. Nah, dengan setelah proses ini terus bagaimana? Selesai. Oh, selesai. Tinggal netes terakhir, terus itu kopi siap diseduh. Oh, gitu. Disajikan ya. Berarti tinggal tetesan terakhir. Tetesan terakhir. Bukan cinta yang terakhir, Nah, tapi tetesan yang terakhir. tetesan yang terakhir itu biasanya nikmat. Nah, seperti itu. Cup pertama monggo silakan boleh dicicipi, tapi nanti kalau sudah agak dingin, nek langsung panas kan minum ya piye. Tapi Mas Bernard, ayo kita podcast dulu. Oh, boleh. Loh iya no podcast di Ruang Tamu Jogja Istimewa. Tentunya kita akan ngobrol bareng bersama Mas Bernard ini. Beliau ini pakar, nah pokoknya tokoh kopi lokal loh, lokal tapi mendunia. Begitu di Ruang Tamu Jogja Istimewa di Titik Renggani Podcast. Salam istimewa. Kita jumpa kembali di Titik Renggani Podcast, tentunya di Ruang Tamu Jogja Istimewa, di mana Ruang Tamu Jogja Istimewa ini selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa. Seperti ya Mas Bernard ini, seorang petani, tapi beliau itu juga selalu menularkan ilmunya kaitan perkopian. Gitu ya Mas Bernard ya? Boleh saya lepas topinya? Ya dilepas gitu. Tadi kita sambil dari kebun. Nah di sini ya settingannya karena kearifan lokal Mas Bernard ini ada telo, singkong. Ya. Kok singkong toh ini telo ya? Ini telo pendem. Nah telo pendem ini ada salak juga. Terus ada kacang. Ini godong-godongan ini tadi saya ngopeki Mas Bernard ini. Dari kebun. Dari kebun digodongke terus digoreng, ini luar biasa. Mas Bernard, berkaitan kita ngobrol berkaitan tentang kopi lokal tapi mendunia. Kopi di Yogyakarta banyak sekali ya Mas Bernard ya, apalagi di Kulon Progo ya. Nah Mas Bernard ini kan dari mana alamatnya Mas? Di Samigalo, Kulon Progo. Samigalo, Kulon Progo. Ternyata di sana ada mutiara emas. Mutiara kok emas? Istilahnya sesuatu gitu loh ya Mas ya. Sesuatu yang valuable. Kopi yang ada di sana nih. Tadi sempat diseduhkan tak umbenese gitu. Iki sing duwe-duwe ndak timbilen terus ora gelem ngombe. Nek aku gelem ngombe. Rasanya. Kata-kata enak kalau diminum. Tapi ini nggak pakai gula. Tapi rasanya nikmat banget. Jadi kerasa banget kopinya. Kita nggak perlu ekspor, nggak perlu impor dari berbagai negara. Cukup kita menikmati kopi yang ada di Samigalo. Tidak kalah bersaing dengan kopi impor.
Iya, siapa tahu kopi yang ada di sana itu juga ngambilnya dari Indonesia, khususnya di Kulon Progo Samigaluh. Itu pokoknya kalau pinter pengolahannya ya tadi ya. Pengolahan kuncinya di prosesnya. Oh, kuncinya di prosesnya. Ceritakan Mas Bernard awalnya kenapa menekuni dunia kopi. Oke. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan waktu. Saya akan sedikit bercerita tentang kopi, industri kopi, peluang dan ancaman di masa yang akan datang, dan bagaimana kita mensiasati pasar global. Nah, saya mengenal kopi dari Harian Kedaulatan Rakyat tahun 2000. Kemudian saya menuju ke arah Samigaluh, di mana di situ adalah tempat yang dipublikasikan oleh Kedaulatan Rakyat. Kebetulan ibu saya itu juga warga dari Samigaluh, tahunnya masih ada sampai sekarang. Dan dari situlah saya memulai kopi, karena saya melihat literasi di bumi, kopi adalah bisnis nomor 2 setelah minyak. Nomor 1 adalah minyak, dan yang kedua adalah kopi. Ini juga berangkat dari pengalaman saya menjual tanah air, karena saya mulai ekspor dari tahun 2002. Oh gitu. Tapi saya bergerak di forwardingnya, jasa kurirnya, jasa pengirimannya. Kemudian lama-lama saya juga membidik apa yang bisa saya jual, barang apa yang bisa saya jual ke luar negeri. Dan setelah membaca literasi bahwa kopi itu dinikmati oleh seluruh dunia, nah inilah peluang yang akan saya bidik. Kemudian saya berangkat menemui petani kopi yang ada di daerah Samigaluh. Ada Nglambur, Madigondo, Nyemani, dan Wonogiri. 4 desa ini adalah penghasil kopi terbesar di Kulon Progo. Cuman waktu saya datang tidak ada pembinaan, tidak mengetahui bahwa kopi yang enak itu harus dipetik merah, kemudian prosesnya itu juga harus setiti, itu tidak ada. Saya waktu itu juga setelah lulus kuliah juga bingung, karena saya tidak tahu juga tentang kopi. Akhirnya saya datang ke Medan. Medan itu di tempat teman saya yang kebetulan menjadi manajer di Starbucks Kopi Indonesia. Gitu. Di sana saya ditunjukkan cara memproses kopi yang enak, kemudian membuat cita rasa yang bagus dengan mesin-mesin, semuanya mesin dari luar negeri. Nah, terbetiklah pemikiran saya, kenapa tidak diaplikasi di Jogja. Nah, akhirnya hari demi hari saya bergelut dengan petani kopi, mulai dari pembibitan, kemudian budidaya, perawatan, sampai dengan panen. Berarti itu didampingi semua gitu. Saya dampingi dari A sampai Z, saya luar ajari. biasa. Karena ilmu dari sana saya terapkan di situ. Oh gitu. Karena waktu itu saya masuk ke 4 area itu, mereka tidak tahu sama sekali kalau kopi itu yang enak itu petik merah. Oh gitu. Mereka petiknya merah dan hijau, namanya petik regetek. Oh, wakau diurut. Inilah yang membuat cita rasa kopi rusak. Oh, Ketika gitu. saya tanya kenapa kok kamu petiknya regetek, selak butuh mas. Oh. Saat itu kebunnya ombor, tenaganya Iya, sithik, kemudian langsung diurut. Akhirnya kopi itu hanya lari ke pasar dan dihargai semurah-murahnya. Nah, saya angkat mereka, saya berikan edukasi. Kalau kamu ingin punya nilai yang lebih, kamu harus memproses yang benar. Petik merah, kemudian prosesnya ada waktunya, memetiknya, kemudian prosesnya Pemetikan juga ada waktunya. Tidak sembarang gitu? pagi jam 9 sampai jam 12 itu waktu yang paling bagus. Oh, pagi jam 9 sampai dengan jam 12 itu waktu yang paling bagus. Waktu yang paling bagus. Nah, kemudian setelah metik, sore mulai diproses. Gitu. Nah, kemudian pagi seandainya mau proses dry, dia dijemur sampai 2 minggu. Tapi kalau dia mau difermentasi, sore itu dicuci, dirambang, kemudian difermentasi 3 hari, maka keluarlah cita rasa kopi seperti yang tadi dirasakan. Rasanya kok maknyus Rasanya gitu. maknyus. Dan kita kalau penyuka kopi, pasti ini beda banget. Silakan nanti minum kopi. Apa namanya nih, Mas? Kopi apa? Dikasih nama apa ini? Kalau yang ini kopinya brandnya Samigaluh Mocha. Samigaluh Mocha, Ya. gitu. Tadi disampaikan berarti Mas Bernard ini adalah pemberdayaan para petani kopi. Betul. Berarti selain tadi mengajari kaitan penanaman, perawatan, terus juga bagaimana metik, bagaimana pemrosesannya, tapi juga pembibitan juga. Ya, dari A sampai Z. Oh gitu, sampai akhirnya dari mereka sudah menanam, sudah
panen dan lain sebagainya. Apakah juga didampingi penjualannya setelah Nah. proses itu bagaimana? Ketika mereka bersusah payah memproses, Iya. otomatis kan mereka ingin mendapatkan tambahan. Hmm. Akhirnya kopi itu saya beli dengan harga di atas harga pasar. Karena apa? Hasilnya bagus. Oh gitu. Kalau prosesnya tidak bagus, saya tidak mau terima karena pembeli saya sudah antre mau beli itu dengan kualitas standar saya. Saya tidak mungkin memberikan pembeli dengan kualitas yang KW3, KW4, tidak. Iya. Saya harus selalu memberikan yang kualitas nomor 1, otomatis dari pembibitan sampai pasca panen saya dampingi. Pokoknya didampingi dan diawasi, Dan diarahkan diawasi, gitu ya. diarahkan. Terus ini tadi pembeli itu dalam DIY aja Indonesia atau sudah ke luar negeri? Nah, kalau kita bicara kopi, itu penikmat kopi. Nah, orang Jogja ini penikmat kopinya kurang banyak. Tapi orang luar Jogja yang banyak sekali ingin menikmati kopi Jogja. Gitu. Dan didukung dengan Jogja ini kan kota wisata. Iya. Tiap kali tamu asing atau tamu dari luar Jogja datang ke Jogja, mereka ingin seduhan kopi asli dari Jogja. Inilah tamu-tamu kita dari luar daerah yang membeli kopi-kopi kita. Di samping juga kedai-kedai kopi yang ada di Jogja. Karena mereka juga ingin mengangkat potensi lokal yang bisa ditampilkan di situ. Iya, tapi paling tidak untuk menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Jogja, walaupun itu di dalam negeri ya, tapi juga di luar negeri. Tentunya apa yang dilakukan oleh Mas Bernard ini bisa menarik para wisatawan dan menjadi desa wisata tentunya, Ya. gitu ya. Nah, itu sudah ada di pikiran saya kemarin. Oh, sudah dipikirkan. Sudah saya pikirkan dari sejak saya menanam kopi. Oh, Kopi gitu. itu bisa dibuat berbagai macam bentuk menjadi mesin uang. Dari bijinya kita bisa jual, Iya. dari wisatanya pun juga bisa kita jual. Wisata ini ide saya berangkat karena keterbatasan volume kopi yang ada di Jogja. Oh. Karena bisa kita kalkulasi di Jogja itu saat ini ada 1.500 sampai 3.000 kedai kopi. Sementara pasokan kopi kita hanya sekitar 2.000 kilo untuk 1 tahun panen sekali panen. Jadi kalau satu kedai kopi dapat 1,5 kilo, sepertinya kan masih kurang. Nah, maka apa yang bisa saya jual? Berarti saya jual wisatanya. Nah, itu berarti ada wisatanya juga. ada gitu wisata ya. kopinya, dan wisata kopi ini yang paling banyak penggemarnya adalah tamu wisatawan mancanegara. Kenapa? Kenapa? Kenapa ini? Ada kuncinya. Wah, anak kuncinya loh. Nah, ada kuncinya karena setelah mereka datang menikmati kopi Jogja, terutama di kedai yang ada kopi Jogjanya, mereka merasa rasanya kok enak. Iya. Dia pengen tahu prosesnya itu bagaimana. Nah, ikutlah tur kopi kami. Nah, kemudian saya ajak mereka ke kebun kopi. Mereka di situ saya edukasi tentang bagaimana metik kopi yang benar, memproses kopi yang benar, dan sampai menyeduh kopi yang enak. Nah, inilah daya tarik. Kenapa kita tidak datang ke desa wisata yang memang benar-benar sudah nyepake, sudah menata, untuk menikmati sebuah kopi aja, untuk menikmati secangkir kopi aja. Tentunya dibutuhkan kita harus tahu, paham betul bagaimana pemrosesan, bagaimana petani itu dia metik kopinya, terus sampai dengan prosesnya tadi rengge tadi ya, di PP tadi ya. Terus kalau sudah di PP, prosesnya kemudian disimpan di dalam gudang. Oh, sampai tahu kita. Ya, disimpan pun juga ada treatmentnya supaya dia tetap aman, tidak lembab, tidak jamuran. Tapi yang jelas selain menikmati kopi, kita bisa mengangkat desa wisata di daerah itu tidak hanya kopinya saja. Pasti ada UMKM kecil-kecil di situ ikut mewarnai gitu ya Mas ya. Betul. Nah, inilah kalau bukan kita yang akan merekrut semuanya, ayo datang nih ke Samigaluh, kayak gitu. Ternyata di sana ada desa wisata ya. Desa sebenarnya ini ya desa wisata kopi. Desa wisata kopi. Ya, itu mulai membujur dari atas Bukit Borobudur itu Gitu. sampai dengan Bandara YIA. Wih. Dari utara sampai selatan. Hamparan luas Hamparan di daerah luas. Kulon Progo. Ya. Kita bisa menikmati sambil jalan, kita bisa menikmati kopinya, Ya, dan wisatanya juga iya. dan kearifan lokal. Nah, yang jelas itu kearifan lokal.
kita patut bangga ya Mas Bernard Bangga ya. sekali. Kalau nggak bangga piye loh. Ya. Kita yang akan memajukan ini ya daerah kita begitu ya Mas Betul, Bernard. betul. Terus Mas Bernard rencana tadi akan membuat itu ya. Itu sudah mulai bisa orang trip ke situ bisa nggak? Ini sudah saya itu sejak 2010. Wow, sudah dari 2010. Sudah tamunya sudah banyak sekali. Sudah banyak. Jadi dari yang lagi lihat nih di Titik Lenggani Podcast, tentunya Anda akan penasaran seperti apa cara buatnya aja dengan kearifan lokal nih loh. Ini tadi kan ada di sini nih loh, seperti ini. Ini kukusan. Nah, ini nggak ada loh di tempat lain. Nah, adanya lokal. Nah, produk lokal adanya hanya di Samigalo. Dan ini sangat-sangat artistik banget. Bagaimana kalau kita mencintai kearifan lokal gitu ya Mas Bernard Betul, ya? ini yang kita angkat untuk melawan pasar global. Nah, gitu. Terima kasih sekali Mas Bernard sudah hadir di ruang tamu Jogja Istimewa. Tentunya kita harus benar-benar mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta begitu, di daerah kita begitu Mas Bernard ya. Betul sekali. Sukses selalu pokoknya, jangan kapok untuk nulari, biar diajari barista-barista, sekolahan-sekolahan. Kalau mau nanti belajar tentang perkopian bisa ke Mas Bernard. Mas Bernard itu dengan membuka diri dengan siapapun. Iya. Baik orang lokal maupun orang manca. Nah, inilah istimewanya Yogyakarta. Orangnya istimewa, produk-produknya juga istimewa. Matur nuwun sudah hadir di ruang tamu Jogja Istimewa nih Mas Bernard. Salam buat para petani-petani kopi yang ada di sana. Dan terima kasih sudah setia dengan Titik Lenggani Podcast di ruang tamu Jogja Istimewa. Salam istimewa.